Selamat siang, Bu Risna. Tumben nih Ibu bersua dengan saya secara khusus hari ini. Eh, Mungkin mohon maaf karena kemarin dan 2 hari yang lalu Ibu Risna WA saya, jadi saya tidak bisa untuk melayani Ibu Risna. Mohon maaf sekali karena Ibu Risna tahu kemarin saya ada pengawas juga dan juga ada eh, tekanan gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa membersamai Ibu Risna. Nah, kira-kira apa sih yang mau Ibu diskusikan pada hari ini? Atau yang Ibu mau omongkan pada saya? Jadi sangat serius sekali rasanya. Ya, ini Pak Gede, saya ada sedikit kendala Ya, terkait proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ada saja murid yang ribut dan mengganggu temannya saat saya mengajar. oh jadi ada murid yang ribut pada saat Ibu mengajar nih. Iya. Jadi Ibu mau mendiskusikan tentang murid yang Ibu yang ribut dan sering mengganggu di kelas. Betul ya, Bu? Betul Pak, betul sekali. Bukan masalahnya nggak besar sih Pak, tapi kalau dibiarkan dan saya diamkan, hal ini takutnya melebar dan berdampak besar sehingga saya tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran pada saat itu. Oke, baik, Bu. Nah, jadi Ibu mau dapat apa nih dari diskusi kita tentang hal tersebut? Kalau harapan saya dengan berdiskusi hari ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut sehingga pembelajaran di kelas yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan, Pak. Gitu. Ya, baik, bisa berjalan dan menyenangkan, Bu ya. Baik, Bu Krisna, dari pengamatan Ibu, apa nih kira-kira yang menyebabkan murid Ibu di kelas itu ribut dan mengganggu? Mungkin sangat mengganggu sekali ya, Bu ya? Hmm, Apa ya? Mungkin salah satu penyebabnya karena pembelajaran yang saya lakukan berada di jam-jam siang. Jam-jam Jadi, siang. iya Pak, jadi tingkat konsentrasi murid sedikit menurun. Beberapa murid saya lihat lesu dan ada juga yang mengantuk dan beberapa justru bercanda sehingga suasana di kelas ribut dan yang lainnya menjadi terganggu. Ya, betul, betul, betul. Tapi kira-kira Ibu pernah Kak memikirkan tentang perubahan waktu pembelajaran anak dari siang ke pagi hari begitu, Bu? Pernah nggak Ibu memikirkan dengan waktu tersebut, Bu? Kalau untuk perubahan waktu, saya tidak pernah memikirkannya Pak, karena hal tersebut kan sudah diatur oleh kurikulum. Ya, Lagian juga tidak semua sih jam mengajar saya ada di siang hari, ada juga beberapa di pagi hari. Tapi saat mengajar siang inilah permasalahan itu sering saya temui Pak. ya. Jadi kalau dengan permasalahan tersebut, kira-kira hal apa sih yang disenangi oleh murid pada jam-jam tersebut, Bu? Ya, jadi mereka ribut, kemudian dia mengganggu. Nah, Kak Ibu menelusuri. Jadi hal-hal apa yang mereka senangi pada jam-jam tersebut supaya mereka tidak mengganggu dan juga tidak ribut, Bu? Dari refleksi yang saya lakukan di akhir pelajaran, Ya. anak-anak bilang salah satu penyebabnya karena saya kurang memberikan mereka ice breaking. Pernah juga di satu kesempatan anak-anak mengutarakan keinginannya untuk diizinkan mengerjakan tugas, apakah itu tugas pribadi atau tugas kelompok, sambil mendengarkan lagu. Mereka sempat menyampaikan hal tersebut. Oh, jadi
mereka perlu ice breaking, kemudian mendengarkan lagu gitu Bu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Bu? Ada nggak Anda diskusi langkah-langkah yang Ibu lakukan? Mungkin saya bisa memulai dengan mempertimbangkan masukan yang mereka sampaikan sebelumnya. Saya akan mencoba untuk menyelipkan ice Ya, breaking tidak hanya di awal, tapi juga mungkin di pertengahan atau di akhir kegiatan pembelajaran. Di saat mungkin saya melihat anak-anak sudah gak konsentrasi nih, jadi kayaknya perlu ice breaking. Mungkin di sana saya bisa memberikannya. Kemudian juga kalau untuk mendengarkan, memberikan kesempatan mereka untuk mendengarkan lagu saat mengerjakan tugas, patut juga dicoba asalkan hal tersebut tidak mengganggu temannya yang lain. Gitu. jadi harus dicoba Bu ya. Nah, Jadi, bisa nggak kira-kira langkah tersebut eh, bagus untuk dilakukan? Jadi seberapa efisienkah bisa dilakukan Bu langkah-langkah tersebut? hmm, saya rasa bisa Pak. Tidak ada salahnya kalau kita coba, uh, namun tetap kita berpegang pada keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Jadi keinginan murid, keinginan murid dengan diberikan ice breaking atau mendengarkan lagu biar suasananya terasa lebih santai. Mungkin maksud dari murid itu sendiri bisa kita coba asalkan tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan itu mungkin dapat membuat mereka meningkatkan kemampuan ataupun penampilan mereka di kelas. Baik, baik sekali Bu. Nah, dari langkah tersebut, mana yang paling mungkin untuk dilakukan? Apakah semua ataukah bertahap Bu begitu? Hmm, yang bertahap mungkin Pak ya. Mm-mm. Tentunya yang paling mungkin saya lakukan nanti memberikan ice breaking, lebih banyak ice breaking. Tapi tentu saja tanpa nanti memotong banyak jam pelajaran tentunya, biar juga nanti tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai di hari itu. Dan untuk ini masukan mereka yang lainnya bisa dipikirkan nanti untuk selanjutnya, dengan saya juga perlu memikirkan dampak yang ditimbulkan, sehingga nanti saya bisa merancang trik-trik atau upaya-upaya yang saya lakukan di kelas sehingga nanti suasananya tetap kondusif. Ya, baik, baik. Jadi semua itu jadi untuk menciptakan suasana yang kondusif, Bu ya. Baik, jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Secepatnya Pak, mungkin minggu ini. Saya sudah tidak sabar ingin mencoba. Baik sekali, Bu. Jadi Ibu mau melakukan hal tersebut minggu ini ya? Eh, betul ya, Bu ya? Ya, minggu Betul ini Pak. ya. Baik, Saya rasa semakin cepat semakin baik. baik. Jadi untuk keberlangsungan langkah Ibu biar lebih baik, apa yang mesti Ibu lakukan? Pertama, saya harus lebih peka terhadap situasi dan kondisi di kelas. Apabila saya Mhm. menemukan anak-anak yang ribut Ya, dan mengganggu temannya, saya bisa mengarahkan mereka untuk mengingatkan kesepakatan kelas terlebih dahulu, dan merangsang kesadaran diri mereka. Apabila mhm. ini masih berlanjut, saya Ya, bisa mengajak kelas untuk melakukan ice breaking yang menarik sehingga baik, uh, bagus. mereka bisa mendapatkan konsentrasi belajarnya kembali. Dan untuk mendengarkan musik Mhm. pada saat mengerjakan tugas bisa dicoba asalkan ada beberapa hal yang disepakati bersama. Misalnya contohnya volume suaranya dikecilkan, Ya, ataukah betul, memilih betul. lagu yang memang disukai oleh siswa yang lainnya juga, seperti itu. Ya.
Betul sekali Bu, betul sekali ya. Baiklah Bu Risna, dari percakapan diskusi kita ini, jadi hasil apa yang kira-kira kita dapatkan hari ini Bu? Wah, ternyata diskusi kita kali ini benar-benar luar biasa, Pak. Iya, betul. Tuntunan dari Bapak itu membuat saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Beban di hati saya terasa lebih ringan lah dari sebelumnya dan lebih fresh. Ya. Oke, Bu Risna, selamat bekerja dan semoga lancar ya Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kembali. Semangat. Semangat, Pak. Aduh, selamat sore Bu Ika. Apa mengganggu aktivitasnya Bu? Selamat sore, Pak Super. Oh, tidak kok, Pak. Ada apa ya, tumben nyari saya? Maaf nih Bu, saya mau sedikit bercerita tentang ada yang membuat pikiran saya bingung. Semoga dengan bercerita dengan Bu Ika, bertemu dengan Bu Ika, saya bisa mendapatkan pencerahan dan solusinya. Oh, silahkan, Pak. Ya, semoga saja saya bisa membantu. Memangnya ada apa ya, Pak? Begini Bu, saya kan ditunjuk menjadi koordinator 7K dan saya memiliki permasalahan dengan sampah, di mana banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan, terutama pada jam-jam siang Bu. Jadi pada setelah jam makan siang, gitu Bu. Oh, masalah sampah. Ya, kemarin juga saya dapat lihat juga itu sampah yang berserakan malah di halaman, di bunga-bunga. Nah, Betul. jadi selama Bapak menjadi koordinator 7K, program apa saja yang sudah Bapak lakukan tentang masalah sampah ini? Selama ini program yang saya lakukan selama saya menjadi koordinator 7K sesuai dengan arahan Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya sudah menempatkan bak sampah itu 3 buah di depan kelas masing-masing, di mana satu untuk sampah plastik, satu untuk ranting atau daun, dan satu lagi untuk bahan pecah belah. Dan padahal saya sudah mensosialisasikan loh Bu untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun akhir-akhir ini banyak sampah yang berserakan dan murid membuangnya dengan sembarangan, begitu Bu. Kalau begitu programnya sebenarnya sudah baik ya Pak ya. Namun apakah Bapak sudah dapat menelusuri apa sih yang mendasari anak itu membuang sampahnya tidak pada tempatnya? Nah, jadi setelah saya telusuri, ternyata sebelum siang itu bak sampahnya sudah penuh berisi sampah. Hal ini dikarenakan murid banyak belanja di kantin, Bu. Dan juga membawa makanan dari rumah, sehingga sampah yang dihasilkan itu banyak sekali. Nah, karena tempat sampah sudah penuh, jadi anak setelah makan sesuatu sampahnya dibuang sembarangan. Apalagi ada anjing naik ke sampah dan membuat sampah itu menjadi berserakan. Begitu, Bu.
Oh ya, kemarin juga saya sempat dengar tuh banyak anjing yang berkeliaran juga ya Pak ya, Iya, memakan betul, Bu. sisa-sisa sampah. Iya, betul, Bu. Nah, lalu setelah Bapak tahu itu yang mendasari anak-anak membuang sampah sembarangan, apa yang mungkin Bapak akan lakukan sebagai koordinator 7K? Begini sih, Bu, saya sih rencananya mau mengaktifkan piket siswa pada jam-jam siang itu, Bu, untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Jadi bila sampahnya itu sudah penuh. Karena selama ini kan mereka yang piket hanya membuang sampah itu pada jam pulang. Jadi sampah yang berserakan itu tidak diangkut, tidak dipungut, sehingga tidak enak untuk dilihat. Begitu, Bu. Kalau tentang ide Bapak itu saya setuju sih Pak, karena juga biar anak-anak itu mengerti arti dari kebersihan. Nah, sekarang seberapa efisien sih sebenarnya program ini jika kita jalankan? Saya rasa sangat efisien sih, Bu. Mungkin dicoba saja ya, Bu ya. Baik, kita coba saja itu. Namun langkah-langkahnya apa saja Pak? Dari perencanaan sampai ke program ini berjalan? Jadi kalau diizinkan, langkah-langkah yang saya lakukan itu pertama sesuai dengan arahan Ibu, untuk koordinasi dulu dengan wali kelasnya atau guru kelasnya untuk bisa mengaktifkan kembali piket siswa pada jam siang untuk membuang sampah ke TPS dan menginformasikan ke petugas kebersihan untuk memantau murid dalam membuang sampah ke TPS, yaitu tempat pembuangan sampah. Itu, Bu. Bagus juga sih Pak. Terus kapan kira-kira Bapak bisa melaksanakan program ini? Saya rasa sih saya akan melaksanakannya nanti, Bu, lebih cepat lebih baik. Ya. Nah, terus nanti setelah program ini jalan, apa saja yang Bapak perlukan agar program ini bisa berjalan terus, biar nggak hanya berjalan sebulan, 2 bulan, biar terus bisa berjalan? Jadi saya mau semua pihak, Bu, baik itu guru, murid, ikut mendukung untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu yang pertama, dan tidak lagi membuang sampah sembarangan, serta mengaktifkan piket kelas untuk membuang sampah pada siang hari dan juga pada jam terakhir, yaitu pada saat pulang. Sehingga nanti budaya positif yang terlaksana sehingga budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik dan sekolah kita akan menjadi bersih. Begitu, Bu, yang saya mau laksanakan. Baiklah, sepertinya ide yang Bapak Super berikan itu sudah bisa dilaksanakan, dan juga saya yakin Bapak bisa mengemban tanggung jawab ini agar program ini berjalan dengan lancar. Saya juga akan meminta semua pihak untuk mendukung program yang akan Bapak laksanakan. Semoga ide ini sukses dijalankan ya Pak. Baik, Bu, terima kasih. Jadi saya sudah tidak ada beban lagi dan saya akan langsung bekerja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya Pak, sama-sama. Permisi, Bu. Ya.